Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat 14. Namun marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami di surga, kami sujud sembah. Tuhan memberkati kami dan mengantarkan kami sampai di penghujung tahun 2025. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan bagi kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengarlah doa kami, kasihanilah kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan, seperti saya sudah sebutkan tadi, dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat 14. Demikianlah isinya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah mereka berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar oleh orang Israel. Demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Rasi rasan waeng diurupi Jehovah dohita. Selamat Natal dan selamat melewati tahun 2025 dan selamat menyambut tahun rahmat Tuhan 2026 yang sebentar lagi akan datang. Tuhan menibakan kita di tahun rahmat-Nya dengan tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kepadanya. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Seperti berada di ujung jalan,
dan sejenak berhenti sebuah jembatan untuk kita menyeberang ke jalan baru. Sebelum menyeberang dan sebelum tiba di seberang, Tuhan menyapa kita dan memberikan kekuatan, harapan dalam perjalanan ke depan. Dari firman Tuhan hari ini, di saat kita akan melewati tahun 2025, pertama kita mau melihat Tuhan setia mendengar keluh kita. Tuhan selalu sediakan jalan menolong kita. Ketika Israel berkeluh karena tekanan dan penindasan dari musuh-musuh mereka, orang Filistin yang lebih kuat dari mereka. Mereka tidak sanggup melawannya. Mereka datang kepada Tuhan dan menyampaikan keluhannya kepada Tuhan melalui Samuel, hamba Tuhan, pemimpin mereka. Bila susah dan berkeluh, carilah siapa yang benar dan tepat untuk membantu kita. Samuel, hamba Tuhan, merespon Israel yang berkeluh. Dengan kata-kata yang kuat dan menohok, Samuel memerintahkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Menunjukkan hati yang taat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bertobat dan meninggalkan yang jahat. Bertobat dan melepaskan kebiasaan buruk yang telah mereka ikuti terkait dengan berhala, Asitoret dan Baal. Saat berkeluh, temukan orang yang benar dan bertuhan untuk membantumu. Ingat, di perjalanan setahun ini, ada orang baik dikirim Tuhan untuk menolongmu, menolong kita keluar dari kesulitan kita. Kedua, dengarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Perubahan sikap yang harus dinyatakan. Dan itu diawali dengan ketaatan dalam ibadah dan doa bersama hambanya. Dan seterusnya menunjukkan sikap menyesal dengan menyucikan diri dan berpuasa, mengaku dosa kepada Tuhan. Beribadah dan berdoa bersama hambanya. Samuel memimpin umatnya beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan takut. Sekalipun musuh-musuh masih mengancam, menunjukkan kekuatannya, percayalah Tuhan mendengarkan doa dan ibadah orang-orang yang menyesal dengan tulus dan bertobat. Tuhan berkuasa menghalau semua musuh yang mengganggu. Sekalipun musuh datang menghadang kita di depan mata kita, tetaplah percaya dan terpusat pada Tuhan. Sujud sembah, percaya pada Tuhan. Tuhan berkuasa mendengarkan jerit dan doa umatnya. Mungkin hal ini kita alami dalam perjalanan kita. Kita kembali diingatkan, jangan takut. Keempat, persembahan kepada Tuhan tanda ketaatan. Samuel tahu apa yang harus ia lakukan sebagai pemimpin rohani umatnya. Di tengah ketakutan karena dosa mereka, Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan dari setiap hati yang menyesal dan percaya. Tuhan melihat hati dan mendengarkan doa setiap orang yang menyesal. Ketakutan hilang saat Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memberikan kemenangan dan musuh-musuh mereka Israel terpukul kalah. Ingatlah, persembahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memenangkanmu melawan semua musuh-musuhmu. Sehebat dan sekuat apapun musuh-musuhmu, percayalah datang kepada Tuhan. Yang keempat, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Inilah perkataan dari orang-orang yang percaya, dari Samuel. Dia melihat fakta Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan selalu ada sampai sekarang, hari ini, saat ini. Ketika kita akan berjalan melewati 2025. Perjalanan kita hari ini mengantar kita hari ini memasuki yang akan datang. Tuhan menolong hari ini sampai di sini. Jika hari ini seperti pengakuan umatnya, mari kita tetap berkeyakinan Tuhan selalu ada untuk kita di sini dan sekarang dan di masa depan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bersama Tuhan
kita lewati dan kita masuki perjalanan kesetiaan dan ketaatan kepada iman di dalam Yesus Kristus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, berkat kasih dan setiamu-lah kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dan kami yakin pertolongan-Mu Tuhan kepada kami tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ketika kami berkeluh, kami datang kepadamu dan Engkau mendengarkan kami. Kami mau tunduk, taat, menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau melihat hati kami yang ketakutan. Dan saat kami takut, kami diyakinkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa Engkau datang mendengarkan setiap doa-doa kami. Hamba-hamba-Mu yang berdoa untuk seluruh orang-orang yang berkeluh, Engkau Tuhan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami sungguh menghadapi kesulitan, kami boleh Engkau tuntun mencari dan menemukan orang yang tepat dan benar, yang dapat berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan dan mengingatkan kami untuk setiap keluh kesah, bahkan dosa yang kami lakukan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah perjalanan kami, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami dan hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Jangan biarkan musuh-musuh kami, berhala-berhala menghampiri kami. Biarlah kami melihat Engkau Tuhan Juru Selamat kami kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Allah, bersamamu-lah kami dan seluruh jemaat-Mu menjalani tahun-tahun yang akan Engkau berikan kepada kami, dan ampunilah kami untuk semua kelemahan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Allah, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesusahan hari ini. Kasihani dan selamatkanlah mereka. Jika ada orang yang ketakutan karena berbagai hal, Tuhanlah yang menguatkan, dan biarlah kami tetap mengaku, percaya Tuhan menolong kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Allah, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.